Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Ketemu lagi dengan kami Raffi Hakiki Channel. Sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini bisa menjadi sebuah channel yang mengedukasi teman-teman sahabat petani kopi. Mudah-mudahan lah ada manfaatnya, meskipun hanyalah sepatah dua kata, bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani kopi. Sekarang kita bahas tentang bagaimanakah ketika kita melakukan penyimpanan bahan yang tidak dekat dengan sumbu, dengan as. Ini banyak terjadi tentunya di kebun-kebun teman-teman yang biasa terjadi. Tetapi kesemuanya itu kita bertani harus punya jati diri, harus punya keputusan tersendiri, karena pada hakikatnya di kebun kita ini itu kita yang mempunyai hak penuh untuk keberlangsungan pembuahan di kebun kita masing-masing. Mau kita melakukan penyimpanan bahan yang dekat dengan as ataupun yang agak jauh dari as, itu tergantung dari kita, tergantung dari skill kita. Tetapi teori itu penting. Mengapa kita harus melakukan penyimpanan bahan yang agak dekat dengan sumbu? Itu mempunyai sebuah, itulah yang namanya teori. Tetapi kesemuanya itu harus berdasarkan dengan pengalaman. Tidak cukup dengan teori kita berkebun. Terkadang teori itu tidaklah selaras dengan yang ada di kebun kita masing-masing. Masalah perkembangan dari ranting-ranting dan lain sebagainya. Ini klon hikmah teman-teman. Masih seperti ini, masih hijau royo. Yang mempunyai klon yang biasa order ke kami maupun ke teman-teman yang lain yang dari Jember, ini klon hikmah seperti ini. Ini masih hijau royo. Sebagian udah dipetik kemarinnya. Keadaannya seperti ini sekarang. Nih. Widih, mantap betul. Mantap. Alhamdulillah. Meskipun dipupuk satu kali dan itu pun tidak sesuai dengan lebar yang ada di kebun kami, dengan jumlah batang yang ada di kebun kami. Pemupukan kemarinnya cuma 4,5 kintal, dan itu pun semuanya yang bersubsidi. Jadi sehemat mungkin kita untuk pengeluaran di kebun kita, tetapi hasilnya diusahakan tetap maksimal. Kita kembali ke pembahasan yang barusan yang seperti ini. Ini bahan agak jauh dari sumbu, itu sumbunya teman-teman. Paling tidak itu 50 cm dari sumbu. Pertanyaannya sekarang, bolehkah kita melakukan penyimpanan bahan yang agak jauh dari sumbu yang seperti ini? Ini aja. Kalau bagi kami pribadi, boleh-boleh saja. Silahkan, bisa disesuaikan dengan tempat jenengan masing-masing. Yang dekat silahkan seperti itu. Ini dari bawah, tidak bisa dari atas karena terjalam. Yang dekat itu bahan-bahannya. Terus yang agak jauh, kisaran 50 cm yang ini. Fungsinya kita memperdekat as, memperdekat bahan dari as. Itu cuman fungsinya satu, meminimalisir tumpang tindihnya bahan-bahan. Itu satu. Yang kedua, ketika tanaman kopi di kebun kita itu tidak begitu sesuai, maksudnya tidak beraturan, ada yang 2,5 meter, ada yang 2 meter, maka kita harus melakukan penyimpanan bahan yang agak dekat dari sumbu. Itu teori namanya teman-teman, teori seperti itu. Jadi menjaga tumpang tindihnya bahan, itu satu. Yang kedua kalinya, tujuan untuk memperdekat bahan dari sumbu, yaitu ketika nutrisi atau pupuk yang kita beri pada tanaman kopi yang seperti ini, itu mudah terserap ketika bahan ini dekat dengan as, dekat dengan sumbu. Itu aja. Tetapi ada pengecualian. Kalau yang dekat itu tidak ada, boleh kita melakukan penyimpanan bahan yang agak jauh, gak jadi masalah. Kembali ke pembicaraan saya yang tadi, di kebun kita
kita tidak usah ikut-ikutan teman-teman. Kita mempunyai keputusan tersendiri, kita harus jeli, kita harus berani di situ. Mau kita simpan yang agak dekat, mau kita simpan yang agak jauh. Kalau yang sekiranya dekat itu tidak ada, yang agak jauh pun kita manfaatkan buat bahan. Yang penting bahan ini ada ruang, ada tumbuhnya ruang yang bagus, tidak akan mengalami tumpang tindih pada akhirnya, ya kita pelihara. Kalau yang dekat itu tidak ada, mengapa kita harus menunggu yang dekat? Meskipun yang agak jauh kita pelihara, kita jadikan bahan B0. Itu kalau prinsip kami pribadi. Inilah yang terjadi. Yang ini masih memasuki B1. Yang ini teman-teman, ini B1, ini sudah memasuki B2. Keadaannya sekarang seperti ini. Yang ini sudah kita simpan. Karena yang dekat, agak dekat dari sana itu tidak ada. Kemarinnya banyak, tapi saya buat kiriman aja. Karena bukan saatnya kita simpan di waktu itu, makanya kita ambil, kita kirim ke teman-teman. Seperti inilah indukannya, klon hikmah yang biasa kami kirim untuk teman-teman. Ini masih dalam satu pohon. Kita keliling dari bawah, tidak bisa dari atas teman-teman. Dari bawah. Ini masih satu batang dengan yang barusan. Kita tidak mau skip-skip. Dan ini batang yang sebelah. Sama ini. Klonnya sama. Klon hikmah sama. Ini sudah memasuki, masih memasuki B1 ini. Awal titik tumbuh seperti ini. Dan ini. Nah, yang seperti ini bahannya. Nih. Ini masih memasuki B1 juga. Jadi bahan ini kalau ada yang dekat, diumpamakan seperti ini. Ini sudah masih B1 juga. Ini masih B1 juga. Tetapi kita tidak akan lanjutkan ke B2 karena yang ini kurang produktif. Makanya kita persiapkan. Yang agak dekat kalau ada, ini as diumpamakan. Nah, dari sini paling tidak 20 cm. Atau 15 cm kita pelihara bahan seperti ini. Pada awalnya ini kita simpan di sini, makanya berbuah seperti ini. Ini buahnya dan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau yang di sini ini tidak ada, meskipun agak jauh kayak yang barusan itu 50 cm dari sumbu seperti ini, kita pelihara gak jadi masalah. Tergantung dari pupuk sudah. Kalau tiap tahunnya kita rutin melakukan pemupukan, ya insya Allah tetap stabil. Ini sama dengan yang barusan teman-teman. Hikmah juga ini. Buahnya, widih, ada yang berbiji satu, ini melontor semua. Nih. Perlu diingat bahwasanya klon ini hanyalah penunjang saja. Sebagus apapun klon yang kita kembangkan di kebun kita, kalau kita itu perawatannya tidak maksimal, maka buahnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi, dengan kemauan kita. Tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita, tidak akan sesuai dengan harapan kita. Makanya klon ini hanyalah penunjang saja. Kesemuanya itu tergantung dari perawatan kita masing-masing. Sebagus apapun klonnya, kalau tidak dirawat maksimal, maka hasilnya tidak akan maksimal pula. Kira-kira seperti itu. Perlu diingat kembali bahwasanya penyimpanan bahan itu bisa kita lakukan agak jauh dari as, tidak akan jadi masalah. Kalau yang dekat itu tidak ada. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.